Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi. Nomor induk mahasiswa 235011148. Prodi PAI 2 sore. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Dr. Khairiyah MPDI, yaitu ilmu pendidikan Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Dr. Khairiyah MPDI. Pertanyaan nomor 1. Jika kita mempersoalkan batas-batas pendidikan, maka yang dimaksudkan adalah pembatasan nyata dari proses pendidikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut saudara, kapankah pendidikan bisa dimulai dan kapan pendidikan harus diakhiri? Yang pertama, kapan pendidikan harus dimulai? Pendidikan dapat dimulai itu sejak dini atau setelah anak itu lahir, bisa kita mendidiknya dengan cara apa? Menuntun dengan kata-kata baik, mendoakan dengan baik. Dan pendidikan dapat dimulai sejak usia dini, bahkan dari masa bayi, yang seperti saya barusan katakan. Anak mulai berinteraksi dengan lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Proses pendidikan formal biasanya dimulai dengan taman kanak-kanak. Tapi kalau kita bicara tentang kapan dimulai, ya dari keluarganya sebelum dari sekolahnya. Dan mereka tidak harus berakhir pada titik tertentu. Artinya tidak ada batasan di umur, bahwa pendidikan itu harus selesai di usia berapa, di kelas berapa, atau jenjang apa. Konsepnya pembelajaran sepanjang hayat, menekankan bahwa individu terus belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka. Itu pertanyaan nomor 1. Yang kedua, untuk mencapai tujuan pendidikan memerlukan berbagai alat dan metode. Istilah lain dari alat adalah media pendidikan. Carilah definisi media pendidikan menurut beberapa ahli. Bisa disebutkan 3 contoh. Dari Riche 1994, media pendidikan adalah segala bentuk dan saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, memfasilitasi belajar. Itu dari Riche. Dari Briggs 1970, media pendidikan adalah sarana fisik yang digunakan untuk menyampaikan konten pembelajaran. Media ini termasuk alat visual, audio seperti film. Dan untuk yang ketiga, Gerlach 1980, media pendidikan mencakup semua sumber yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada siswa. Untuk yang keempat, Sadiman 2003, media pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Edwin Molende 2002, media pendidikan adalah alat atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Itu adalah kelima dari sumber yang menjelaskan tentang definisi pendidikan. Media pendidikan apa saja? Untuk pertanyaan yang B, media pendidikan apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah? Ada 5. Saya kasih contoh, ada 5. Yang pertama, buku teks. Di situ para siswa atau para murid itu bisa kita ajarkan dengan buku. Medianya buku. Yang kedua adalah Al-Quran. Di sana kan lengkap dalil dan artinya. Yang ketiga, video dan gambar. Itu menjadi proses pembelajaran yang efektif menurut saya, karena di situ mereka bisa berekspresi dan melihat sesuatu dengan seru. Yang keempat, gambar dan poster. Yang kelima, itu bisa internet. Materi kurikulum pendidikan agama Islam meliputi hubungan manusia dengan Allah,
tingkatan yang berbeda. Saya ambil dari contoh SD. Hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, itu mencangkup melakukan sholat. Kita beri pengertian mereka, kenapa kita melakukan sholat, dan siapa itu Tuhan, dan apa hubungan kita sama Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas. Hubungan ini menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Contoh, bagaimana kita mendidik anak didik kita untuk tolong menolong sesama, teman, guru, kakak kelas, dan adik kelasnya. Di situ hubungan hablum minannas itu akan terjalin. Di situ mereka akan kuat. Dan yang ketiga, hubungan mereka dengan alam. Ini yang sangat penting, dan ini banyak yang diremehkan oleh orang-orang lain atau pendidik sama guru. Itu bagaimana mereka hubungannya dengan alam. Jangan menebang pohon sembarangan. Kita merawat alam. Kalau tanpa alam kita akan hidup di mana? Di dunia ini loh alam. Banyak tumbuhan, ekosistem, hewan. Kita membutuhkan itu. Saya ulang pertanyaan untuk nomor 4, yaitu jelaskan pengembangan model pendidikan Islam yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan sistem. Di sini, dengan menggunakan pendekatan sistem, model pendidikan Islam dapat terus berkembang seiring dan beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oke, kita berpikir kepada cara pembelajarannya. Di mana pembelajaran pendidikan Islam tidak sama seperti pendidikan yang terdahulu. Pasti setiap zaman ke zaman itu berbeda. Bagaimana kita beradaptasi dan menyesuaikan bagaimana sih pendidikan yang efektif di era modern seperti ini, di zaman seperti ini. Contoh di 2024, bagaimana yang benar-benar bisa masuk, benar-benar bisa memahami Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Dengan cara yang seperti ini sekarang. Gimana caranya? Seperti itu. Dan sehingga dapat menghasilkan individu yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik tetapi juga memiliki akhlak dan keimanan yang kuat. Mungkin itu sedikit dari jawaban saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Dr. Hoiriyah MPDI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.